Oke, eh, tes aku kedengeran nggak? Kedengeran? Tidak kedengeran? Kedengeran kak, Oke. kedengeran kak. eh ini yang join cuma berlima, cuma ya kita gas aja ya. Soalnya jujur aku juga chaos. Kalian juga chaos. Jadi kalau diundur-undur-undur terus ntar malah nggak jadi-jadi, ya nggak sih? Besok kalian uprak RE kan? Minggu ini aku praktikum ada dua. Iya, jadi ya. Oh yes, Richard. Oke. Nanti ada transkripnya juga. Oke. Ntar ya. Kita mulai dari mana? Ah, intro dulu deh, intro dulu. Jadi pertemuan kali ini tuh kayaknya pertemuan tutor terakhir, tutor terakhir guys. Karena eh, ya intinya di apa tuh di logbook tuh 6 kali lah. Jadi kalau misalnya kalian mau ngastos gitu ya, biasanya ada logbooknya dulu. Jadi kegiatannya apa aja satu semester. Nah, aku tuh ngisi itu tutor 6 kali. Jadi kayaknya yang terakhir deh. Jadi ya. Terima kasih yang sudah join sampai sejauh ini. Berarti udah berapa tuh? 3 bulan lebih ya? Damn. Oke. 3 bulan, 4 bulan sih. 4 bulan, guys. Gila. Oh iya. Udah minggu akhir-akhir ya. Oke, bentar ya. Jadi sebelum kita masuk ke materi dulu. Where is it? There you go. Alright. I'll just share the entire screen, I guess. Oke. Ya, kelihatan kan? Kelihatan nggak? Kelihatan, kelihatan. Kelihatan Aman kak. nggak? Oke. Aman, aman. Eh, jadi pertemuan ini kita bakal bahas 3 hal. 3 hal ya. Ah, satu, apa? ah oh my God. What the hell? Oke, jadi topik pertemuan ini ya, itu ada 3. Satu, rangkaian sekuensial nerapin FSM. Aku nggak tahu kan udah dapet atau nggak. Di praktikum harusnya udah sih. I mean, to be fair, sebenarnya Pak Yeka tuh mintanya cuma apa membandingkan ASM dan oke pagi azan dulu cuma ya udah. Membandingkan ASM dan VHDL, cuma jujur dari pengalamanku ASM tuh nggak begitu membantu ya. Jadi kayak harusnya udah dapet sih kayak penerapan FSM di VHDL. eh nah, aku ngerasa kalau misalnya tutorial isinya cuma itu doang sebenarnya agak kecepetan. Jadi eh ya begitulah. Lalu menerapkan FSM ini buat sebelumnya maksudnya ini bikin test bench, nah sama nambah-nambahin juga. Ini sebenarnya buat ngasih tahu ke kalian aja apa what lies ahead. Jadi setelah Sisdik ini ada apa? Jadi gini, aimnya Sisdik itu adalah hanya supaya gimana jalan. Maksudnya gimana jalan adalah gimana caranya rangkaian sekuensial yang kamu buat itu jalan gitu ya. Regardless nanti misalnya performanya baik atau enggak gitu ya. Nah, di sini kita bakal nyinggung sedikit tentang analisis performa. Yang namanya eh, rangkaian, kalau nanti misalnya kalian tertarik gitu masuk IC design gitu. Yang namanya optimasi itu secara umum ada dua. Jadi yang namanya eh,
Nanti kalian punya penerapan rangkaian, itu optimasinya ada dua. Ini aku nggak nulis, aku ya ping aja ya. Jadi satu nanti ada eh, timing, bisa secara timing, bisa secara area. Nah, eh ini secara umum banget ya. Cuma yang timing itu pada dasarnya dia meningkatkan kita sebutnya meningkatkan throughput biasanya. Eh, Meningkatkan throughput atau latensi. Maksudnya apa? Ini di luar scope sisdik ya, FYI aja sih jujur ya kalau misalnya tertarik. eh Maksudnya adalah throughput itu jumlah input atau output yang bisa dikeluarkan dalam satuan waktu tertentu gitu. Atau lebih tepatnya jumlah waktu yang diperlukan untuk menahan sebuah input ya sampai nanti outputnya valid. Atau sebenarnya itu ekuivalen dengan eh, jumlah bentar. Periode dikeluarkannya output itu ekuivalen. Jadi pernyataan itu yang tadi ada tiga itu ekuivalen keduanya. Latensi itu lama. Jadi lama apa namanya? Dari sebuah input sampai output yang distinct, yang khas untuk input tersebut itu berapa lama. Jadi nanti meningkatkan throughput, menurunkan latensi nih, maaf, menurunkan latensi ya. Ya dan sebenarnya cuma meningkatkan throughput sih. Jadi gimana caranya supaya rangkanya bisa cepat masuknya gitu ya. Latensi apakah diturunkan? Iya, cuma biasanya dibicarakan tuh meningkatkan throughput ya. Karena kalau latensi diturunin, jujur nanti eh, kita berbicaranya tuh tentang ya gini, latensi itu sebenarnya bisa diturunkan, tapi kan nanti katakan gini, rangkaian kombinasional itu kan terjadinya eh, sangat cepat ya. Jadi rangkaian kombinasional itu kalau kita bandingkan dengan rangkaian sekuensial, latensinya lebih rendah, tapi throughputnya lebih jelek dan nanti itu berhubungan dengan area. Rangkaian kenapa ada rangkaian sekuensial? Sekuensial pada dasarnya rangkaian sekuensial itu lebih hemat tempat. Jadi maksudnya adalah eh apa namanya? Katakanlah gini nih, barangkali di sini ada tuh modulus. Jadi mencari modulus katakanlah 9 mau 8 hasilnya satu itu gimana caranya kan. Nah, itu tapi bilangannya 32 bit. Itu sebenarnya ya, theoretically bisa aja diterapkan secara kombinasional, hanya saja nanti harganya sangat besar. Implikasinya implikasinya adalah kalau kita punya area besar itu belum tentu muat satu. Nanti bentar. Jadi yang namanya rangkaian itu oh my god. Oke. Secara umum kombinasional di boros gitu ya. Ini di luar scope kuliah kita, cuma ngasih tahu aja. Siapa tahu apa ya? Eh, I- aku cuma mau ngasih tahu gitu ya what lies ahead. Jadi setelah sistik ini ada apa sih gitu. Ini matkul berhubungan sama apa? Nah ini jawabannya nanti ini berhubungan dengan VLSI. Jadi ini berhubungan dengan kedua ya. Satu mungkin nanti dia berhubungan dengan PMC atau pemrograman, tapi pembicaraan masalah dengan pemrograman jujur itu nggak terlalu berhubungan, itu malah berhubungan sama Daspro. Tapi nanti kerasa lagi hubungannya tahun depan ketika kalian ngambil Arsikom, kalau misalnya dia ngambil matkul peminatan, VLSI itu berhubungan banget, itu benar-benar kelanjutannya ini. Jadi area secara umum kombinasional lebih boros tapi lebih cepat. Nah, eh ini dasar banget ya BTW ya. Aku juga bukan dosen sih jujur aja. Nah, oke. Tapi lebih cepat. Nah, implikasinya apa? Kalau misalnya areanya lebih besar, berarti kan transistor yang dipakai lebih banyak kan? Ya nggak sih? Nah,
eh, satu areanya lebih besar, kemungkinan besar banyak transistor yang nganggur ya satu. Dua, ya areanya lebih besar aja gitu ya. Padahal yang namanya chip itu pada dasarnya ya dibatasi lah jumlah apa besarnya gitu ya. Jadi jangan besar-besar. Nanti ini ujung-ujungnya kita bicara tentang energi, gimana caranya bikin low energi tapi throughputnya bagus. Nah itu sebenarnya kalau kalian uh, if you read the news gitu ya, uh, kan frontiernya tuh apa nih frontier? Uh, Garis depannya itu kan perkembangannya itu gimana cara orang ngecil-ngecilin chip kan. Nah, ngecil-ngecilin teknologi maksudnya ngecil-ngecilin transistor pada ujungnya. Ngecil-ngecilin transistor tujuannya apa sih? Ya ini sebenarnya. Jadi gimana? Satu nanti itu berhubungan dengan dua hal ya. Berarti kan kalau transistor makin kecil, loss-nya tuh makin dikit. Jadi dia efisiensi lebih tinggi. Dua, nanti ini juga berhubungan dengan apa namanya? Kalau misalnya gini, chipnya lebih kecil tapi komputasinya yang bisa dilakukan lebih banyak kan sebenarnya lebih baik. Nah, sebenarnya berhubungan dengan sana. Ini tapi di luar scope kuliah ini ya. Jadi ini ya sekedar kasih tahu aja. Oke, sampai sini ya harusnya nggak ada pertanyaan sih jujur aja. Clear all annotation. How do I close this thing? Start interacting with the background. Oke. Uh, ya, kita masuk ke ASM ya. Jujur ASM ini agak nggak membantu sih karena ya tapi it seems mereka pengen aku ngajarin ini, jadi ya nggak masalah. ASM itu apa sih? ASM itu Algorithmic State Machine ya. Jadi ya kalian bisa baca aja sih di buku kalian. Cuma ya sebenarnya uh, itu bad advice. Just read your book, it doesn't solve anything. Jadi ASM, Algorithmic State Machine, digunakan menjabarkan sistem sekuensial lebih kompleks yang memiliki banyak input dan output ya. Oke. Nah, terdapat beberapa blok pembangun. Jadi blok pembangunnya itu ada tiga. Nah, nanti kita bakal ngomongin ini. State box, decision box, sama conditional output box. Nah, ini conditional output box ini hanya untuk rangkaian Meli ya. Nah, ASM secara implisit memberikan informasi timing dalam sebuah clock yang terjadi. Nah, dalam sebuah siklus clock yang terjadi itu lebih dari sebuah state box gitu ya. Ntar, oke. Nah, ini state box, dia mewakili sebuah state. Nah, ini gini-gini. Sebenarnya yang menarik dengan tentang ASM itu adalah yaitu uh, dia punya kita bilang tuh direct ASM itu ASM sepadan dengan hardware. Jadi kalian bisa bilang kita bisa anggap bahwa kemudian nanti state box ini ekuivalen dengan eh, apa namanya register. Jadi oh ya state register. Kalau kalian ingat nih kan materi U2 ya, itu kan yang namanya sebuah rangkaian sekuensial, Pak, bagiannya ada apa aja sih? Jadi ini aku pakai laptop ya maaf ya. Jadi kayak ya gitu deh. Bentar ya, bentar. Oh my God. Oke. Wow, ya. Secara umum nanti kan kita punya ini ya. Satu ini rangkaian ini kombinasi ini state register ya. Jadi ini register yang menyimpan state gitu. State-nya ada apa aja. Nah, ini ya begitulah. Alright. Ya, ini ada state register. Terus nanti kan oh my God. Oke. Nah, terus bisa nggak sih? Nah, cakep. Nanti kan di sini kan ada rangkaian output ya. Ya nggak sih? Rangkaian output. Ini ada rangkaian output, terus nanti di sini.
ada rangkaian next state dengan hubungannya itu. Nah, ini istilahnya kalau buku nyebutnya bentuk formal ya. Maksudnya bentuk formal tuh itu istilah matematis banget gitu ya. Maksud bentuk formal adalah ini pengumuman dari sebuah rangkaian kombinasional. Jadi kombinasional, rangkaian sekuensial. Jadi rangkaian sekuensial tuh bentuknya pasti kayak begini. Nggak mungkin aneh-aneh. Jadi eh ya, jadi nah ini kan gini ya. Ini tuh oke, ini tuh begini. Nah, terus yang ini tuh nanti rangkaian output. Nah, tapi kan gini ya. Nah, gitu. Itu bisa nggak sih dia? Oh my God. Nggak bisa. Ya, ya intinya paham lah. Paham ya. Oke, ini materi kemarin loh. Alright. Ah, lagi aja gini, 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 gini. Gini, 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 gini. Oh my God. Oke. Ya, begitulah. Ya, nggak bagus-bagus amat. Semua paham ya. Jadi ya bentukannya kayak gini. Nah, nanti pada dasarnya sebuah uh, state box itu mewakili ini ya, state register dan rangkaian output. Decision box itu rangkaian next state ya, rangkaian next state. Nah, ini conditional output box ini ada kalau misalnya nanti dia apa namanya, state register tuh sebuah state tidak langsung mewakili outputnya apa, alias itu rangkaian Melly. Oke, interact with background. Ya, state box takes one cycle to complete. Output signals take the specified values. Jadi ini tuh perlu satu clock cycle ya untuk complete. Maksudnya supaya outputnya keluar terus butuh satu clock cycle. Ini kita tidak mempertimbangkan ini ya. Oh ya nanti, tapi itu nanti analisis timing deh. Assignment remains unchanged until set somewhere elsewhere. Jadi maksudnya nanti kita tunjukin decision and conditional output boxes are support part of the state. Jadi maksudnya sebuah state itu diwakili dari sebuah dari banyak ini ya, banyak box ini. Sebenarnya jujur gampang, tapi ya gampang sih. Ntar ya, oke. BTW ini aku ngambil dari soal 2 tahun lalu, kita lanjutin aja. Jadi ah ini jujur ASN ada nggak diminta. I mean, to be fair, apa namanya? Dulu waktu aku ngerjain tugas tuh nggak bikin ini sih, aman aja. Jadi ya gitulah. Oke. eh ini sengaja nggak aku selesaiin. Jadi kan di yang eh yang yang apa pertemuan lalu, bentar aku buka WA dulu. Mana sih? Kemarin tuh aku ngasih itunya ke kalian apa catatannya? eh dalam nanti kita membahas sekedar intermezzo dulu ya, sambil aku nyari filenya. ah jadi gini nih, sebenarnya yang mau aku bahas juga adalah kalau misalnya kalian apa namanya kompilasi di eh, apa namanya Quartus gitu kan, nanti kan ada laporan ini ya. Bentar, ini kan ada laporan ini ya. Ini tuh tidak meaningless guys, ini ada maksudnya. Jadi revision name,
top level entity, family, nah device. Nah sayangnya aku nggak ada di sini, aku nggak ada ini ya, nggak ada Cyclone 4, ada ini Max 10, terus timing model. Nah, oke, ini sekedar intermezzo aja ya sebelum lanjut ke bagian nanti. Eh, jadi gini, eh kalian harus ingat yang namanya, kita tahu bahwa yang namanya FPGA. Jadi gini, tar dulu ya, dulu. Nih, melipir keluar, tapi sebenarnya perlu tahu sih jujur. eh nih, oh, buset. Oh ya, Cyclone 4E ya. Ya, Cyclone 4E. Mas Cyclone 5 bentuknya SoC dong. Oh, oke. EF7 PGA board. Nah, ya, ini dia nih. Oke. Ah, bentar. Jadi ini board kalian nih roughly isinya ini. eh jadi ini ada I/O ya. I/O ya cukup jelas input output. Nah, gini, eh synthesizer kalau misalnya kalian pakai Vivado gitu ya, biasanya tuh dia ngasih guide gimana supaya nanti sintesisnya tuh bisa mensintesis SDRAM juga. Jadi nanti ada SDRAM, SPI flash. SPI flash ini maksudnya kalian kan apa namanya? SPI flash itu memori flash ya, jadi memori yang kalian kasih dari laptop. Tapi bukan lupakan. Nah, takutnya bingung dengan JTAG. Jadi eh, nanti kan gini, Cyclone 4 ini isinya tuh apa sih isinya ini ya, lookup table ya. FPGA itu pada dasarnya isinya lookup table. Nah, lookup table-nya itu diatur eh, isinya apa aja berhubungan kemana saja dan katakanlah logiknya itu apa, itu eh, bentuk dari file yang hasil sintesis. Nah, tapi di output lewat JTAG ini ya sebenarnya. JTAG gitu ya. Aku nggak tahu ini sesuai atau nggak, cuma ya sebenarnya gambarannya cukup baik sih. Nah, sebenarnya kalau nanti kalian mau, kan salah satu tujuan dari meeting ini kan pengen ngasih tahu nih what lies ahead. Kalau misalnya kalian penasaran dan mau, coba terapin SDRAM. Ini tuh RAM, jadi ini tuh RAM, uh, beberapa FPGA punya istilahnya VRAM, jadi blok RAM. Nah, RAM ini tapi kok satu gigabit. Nah, ini 1 gigabitnya ada osilatornya. Ini clock kalian dari sini, terus harus itu di sini ada UART-nya, tapi nggak ada. Ya intinya gitu deh. Dan ntar aku cari lagi deh. Wait. Ya cycle for block diagram kalau penasaran. Itu FPGA kalian tuh udah lumayan uzur ya, jadi uzur dong. Jadi nggak apa, itu bukan yang SoC. Ya ini deh. D nyarinya udah lumayan susah. Nah ini tuh tapi low quality banget gambarnya, udah nggak apa-apa lah. Nah nih, jadi nanti ini ada I2C, EEPROM, ini pakai TV decoder segala. Ini ada RS232. RS232 tuh dia buat nanti ini terhubung ke ini apa? Ini buat UART tuh namanya RS232. RS232 tuh driver ya istilahnya ya.
Ini USB blaster, USB device, host mic in. Aku nggak tahu kayaknya nggak. Ini cuma ini ada SD RAM-nya. Nah, SD RAM cara bikinnya tuh gimana? Jadi eh, nanti kalau kalian pakai Vivado, jadi kan gini yang bikin FPGA kan banyak ya, toolsetnya tuh segala macam. Intel tuh punya Quartus, eh Nvidia itu punya Vivado. Di Vivado kayak gini. Cuma aku ya ini Vivado nggak mau ngeran dua-duanya takutnya ini. Nah, kalau misalnya kalian penasaran sebenarnya cara pakai memori itu nanti bisa pakai ini ya. Jadi antara pakai aku juga nggak tahu, aku belum pernah nyoba. Ini cuma ngasih tahu ke kalian aja bahwa ini pilihan itu ada gitu loh. Misalnya kalian perlu memori which yang mungkin kalian perlu ya, misalnya buat buffer atau misalnya buat apalah segala macam dan perlunya itu lumayan banyak. Kalau misalnya nanti si synthesizer ini nggak diarahkan untuk menggunakan eh, RAM gitu ya. Kalau misalnya strukturnya nggak kayak RAM, misalnya struktur memori yang kalian bikin tuh pakai register biasa aja, itu nanti dia akan ngambil logic elemennya. Dan itu tuh bukan, atau malah ngambil register ya. Cuma intinya tuh itu bukan suatu hal yang menyenangkan gitu ya. Mungkin karena tidak selalu nanti misalnya dia pasti langsung eh, disintesis dalam memory bits gini. Jadi kalian nanti perlu yang namanya mungkin aku juga belum pernah nyoba itu pakai MEF ini ya, Memory Initialization File atau langsung aja ya nanti pakai IP blocknya ini pakai nanti ngambil di IP katalog terus nanti ada SRAM controller ini kan ini buat kontrol SRAM ya karena SRAM kan tadi di luar kalau kalian lihat nih SRAM itu di luar situ jadi kita perlu controllernya. Cara pakai RAM tuh eh pada dasarnya lumayan simple. Jadi nanti ada alamat, ada addressnya, terus ya nanti aku kasih literaturnya deh kalau penasaran. Jadi intinya bentuknya kayak gini ya. Nah, jadi gini, ah nih kita nanti ada addressnya. Nih buat read write, nah ini read data dia 16 bit, address 20 bit. Ini bener kayak RAM yang ada di komputer kalian tuh ini bentuknya kayak gini sebenarnya. Jadi nanti ada address, enable byte, terus 2 byte read, write data. Jadi byte enable ini biasanya buat ngasih tahu ya kalian mau nulis itu sebagai apa gitu loh. Karena ini kayak bisa aja nanti half atau cuma 1 bit bisa. Enggak sih, nggak 1 bit sih, 1 byte. Ya 1 byte. Ini kan berarti 2 byte ya. Berapa yo? Ya 2 byte, bener. Ini read data valid, keluaran, masukan, dan lain-lain. Ini cuma mau ngasih tahu aja pilihannya ada. Jadi misalnya kalian perlu memori banyak, which belum tentu perlu atau enggak, bisa pakai memori ini, SRAM. Jujur tapi kayaknya belum terlalu perlu sih. Iya, yang ngasih tahu aja. Don't save, don't save. Uh, Oke, PLL kayaknya tuh topiknya Panana deh yang pakai PLL itu face lock loop. Jujur aku belum pernah nyoba make. Ah, ya begitulah. ADC block, UFM nggak tahu itu apaan. Ini harusnya juga ada namanya di SP block ya. Jadi nanti misalnya kalian perlu ini buat floating point itu eh ada ya. Ini buat FFT ini. Oh canggih banget bisa FFT. Nah ini ini filter. Dia kalau mau bikin high pass, low pass, band pass tapi digital nih salah satunya pakai Vir ah gitu ya. Oke, clocks PLL, out clock central Intel FPGA IP ini PLL, arithmetic, wow banyak banget. Nah, itu mungkin bisa dipertimbangkan ya pakai itu. Ini juga kalau nggak salah ada juga yang buat UART. Cuma jujur aku belum pernah pakai IP block buat di Quartus ini. Jadi ya ini cuma buat ngasih tahu itu pilihannya ada sih. Jadi ulang lagi ya. Eh, total register, logic element, total register, total pins, virtual pins, memory bits, dan lain-lain. Itu ya. Oke, kita sebelum nanti kita lanjut lagi daripada kemana-mana. Nah ini ya. Bentar tadi tuh aku buka WA mau ngapain ya? Oh iya,
ngambil apa namanya catatan yang sebelumnya bentar ya. Dan bentar-bentar. Oke. Ya, oke. eh Sebenarnya aku ngelihatnya gini sih. ASM tuh salah satu cara gimana caranya FSM supaya nggak ribet-ribet amat. Dan ini nanti akan kelihatan gitu ya. Karena beberapa konvensi yang ada dalam ya gitu deh. Yang ada dalam bikin apa namanya? Bikin ASM gitu ya. Eh, oke. Atau mending dari ini aja deh. Bentar supaya menarik. Karena ini rangkaian counter doang. Oke, oke, bentar. Ini share dulu. Kayaknya malam ini kita nggak lama-lama deh, jujur aja, karena materinya juga nggak begitu banyak. Lebih ke arah pengen nunjukin aja. Bentar. Set. Ini, ini yang dulu pernah kita kerjain, guys. Dulu banget, sebelum, nggak dulu banget lah. Ya, sebulan lalu lah. Nggak sebulan dong. 3 minggu. Nggak sih, lebih. Aku nggak tahu lah. Jujur, lost track of time. Oke. Jadi kita mau ngapain sekarang? Kita mau ngubah ini ya eh jadi ASM gitu gimana caranya? Atau sebenarnya lebih tepatnya dari ASM ke sini gitu ya. Oke. Eh Sebenarnya aku baru ingat kan udah pernah praktikum ya. Udah pernah praktikum buat ini kan. Dia oke. Jadi kita mau bikin apa di sini? Kita mau bikin sequence detector ya. Nah, itu eh karena ini rangkaian Moore, jadi kita cuma perlu dua elemen, yang kotak sama yang ketupatnya ya. Nah, di dalam sebuah ASM konvensinya adalah kita nggak nulis apapun kalau misalnya nggak ada perubahan. Maksudnya itu nol. Jadi di sini tuh Z-nya kan sama dengan nol ya. Nah, ini di state yang A. Nah, kita tulis di sini nama state-nya itu state A. Kalau soalnya apa, seingatku ini soalnya itu counter. Kita mau bikin aja sih nerjemahin ini.
Jadi ini grup, oke. Ini nanti kita punya A, karena Z sama dengan nol kita nggak tulis apa-apa di sini. Emang karena itu kan tujuannya adalah gimana caranya supaya kita bisa menyederhanakan kan. Jadi kalau misalnya nanti W-nya itu sama dengan satu, nah ini sebenarnya di sini mirip ini sih, mirip apa? If else ya. Jadi ini tuh pokoknya kalau ini flowchart apapun ada ketupat kayak gini biasanya if else. Nah di sini tuh sebenarnya maknanya sama. Jadi kalau nol untuk sini, ya enggak sih, nol ditulis nol di sini. Ini nol. Terus nanti kan kalau satu kan state-nya pindah nih, pindah ke state B. Jadi nanti kita pindah ke state B. State B juga state-nya masih nol, jadi nggak ada perubahan. Enggak sih, bukan nol ya. Nggak ada perubahan, jadi kita bilang aja ini Z-nya Z-nya sama dengan nol sih, jujur. Nah ini kosong begini itu terjadi kalau misalnya nggak ada perubahan apapun gitu ya. Jadi state-nya selalu sama. Oh my lord. Oke. Eh, eh, pas pas grup kecilin sampai segitu, ini, ntar terus lagi. Ini yang kemarin tuh ada beberapa yang nanya, Kak bikininnya pakai apa? Pakai ini ya guys, namanya Draw.io. Jadi namanya Draw.io. Ya, sebenarnya Draw.io tuh enak-enak gak enak, makanya kalian kalau lihat historiku tadi, aku nulisnya Draw.io alternatif. Cuma jujur sejauh ini yang paling visible ya tetap pakai ini. Mungkin ada yang punya preferensi lain, bisa disebutin aja. Nah, ini Z sama dengan satu, nah bawahnya nggak ada perubahan. Oke. Eh, Pada dasarnya nanti kita nulis kode itu dari sini ya, dari apa namanya, ini tuh membantu tujuannya bikin ASM tuh meskipun jujur uh, bisa membantu bisa tidak itu adalah ya sebenarnya terkelihatan ke orang kayak udah kompleks sih. Ya udah kita lanjutin aja. B Z-nya maksudnya kalau misalnya ini di reset nanti balik lagi ke atas. Nah di sini kan ada beberapa ini ya. Oke, kalau W-nya sama dengan nol, nah gini, ini kan W sama dengan satu nih. Nah, yang namanya si percabangan ini kan percabangan ya, dia bisa dipengaruhi oleh lebih dari satu input ya. Jadi, uh, jadi uh, tapi jujur, eventually hanya dipengaruhi dari satu sih. Ntar dulu. Oh no, iya bisa dipengaruhi oleh lebih dari satu, tapi nanti katakanlah dua pangkat lah ujungnya. Jadi misalnya misalnya ada input lagi ya, WR di sama dengan satu, satu kan berarti nanti bisa 01, 101, 11, enggak, 00, 01, 10, 11. Maksudnya adalah seberapa benar. Jadi katakanlah R sesuai, W-nya enggak, W-nya sesuai, R juga sesuai, dua-duanya nggak sesuai, R2 nggak sesuai, itu ngaruh. Oke, tapi sini for the sake of simplicity kita bikin aja satu dulu. W-nya sama dengan satu, kalau misalnya 0 dia nanti ke C. Jadi ini kalau kita bikin kalau 0 ya. Kalau 0 itu nanti ke C. Ini ke C. Itu kalau 0. Nah, kayaknya nggak nulis apa-apa di sini, kita cuma bilang ini state-nya ada satu. Nah, sebenarnya yang terjadi, state A itu kan ini ya, state B itu ini. Jadi, nanti state itu diwakili oleh, ya tadi ya direct correspondence to hardware, karena hardware-nya tadi ada tiga bagian, maka ini si ASM-nya ada tiga bagian juga gitu ya. Dia bisa ke F. Ya, aku asumsikan kebayang sampai sini untuk mempersingkat waktu. Haruskah saya asumsikan sudah paham? Jangan. Eh, Bentar. Ah, that should be enough. Wing sama dengan satu. Ini satu maksudnya true. You know or false.
Ya kalian bisa juga misalnya bikin W-nya sebenarnya nol. Jadi nanti yang dicek W-nya sama dengan nol atau enggak. Cuma nah, ya nanti inverted aja sih, jujur aja. Oke, paham nggak? Paham nggak? Nah, jujur aku sangat tergoda bilang dan seterusnya loh. Jadi kayak ya gitu deh. G, ini G. Oke, H. Ya, ish. Nah, gitu. Oke. E, E, F, G, H. Nah, ini kalau misalnya Sasma, nah ini baru di sini jadi nomor satu. Nah, enaknya adalah kalau nanti bisa ada output kalian udah banyak, nanti kalian cuma perlu nulis perubahannya apa. Dan ini nanti kelihatan di VHDL-nya. Oke. Ini kecil terus. Ini kecil, kecil. Ini kalau di sini satu, terus di ini satu, kok ntar dia kecil lagi. Ntar dia kecil. Oh ya, kita gabungin aja deh. Kayaknya beberapa dosen akan sangat mengapresiasi ya, maksudnya dikasih nilai tambah. Kalau misalnya nanti laporan kalian ada analisis timingnya, cuma make sure kalian tahu itu maksudnya apa. Nah, ini tugasku di sini adalah cuma menyampaikan bahwa itu ada. Jadi kayak, karena itu ternyata sangat berharga. Dulu tuh kayaknya aku baru tahu maksudnya analisis timing tuh kayaknya antara ngoprek, 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 atau itu tuh dikasih tau Panana waktu presentasi gitu. Coba kamu tambahin ini deh. Itu. Ah, my God. Nah, ini makanya aku googling apa sih alternatifnya apa karena ini kan web base ya, jadi agak awkward juga gitu. Oke, ini kalau satu ke bawah, kalau nol ke salah. Eh, C, D, E. Ini ada decision lagi, decision box, terus nanti ada state. Coba kita bikin kodenya yuk. Ayo, enggak sih? Dari yang ini aja, dari yang udah ada, ntar lama lagi. Kalau mau sebagai praktis, coba terjemahkan ini ya. Nggak dapat nilai sih jujur aja. Dan kalau keburu, nggak sih, nggak akan keburu kalian chaos. eh Sebagai praktis, ya balik lagi ke C ke A sih. Oh, ini E itu ke F. Oke, C. Kenapa nggak kopas ini aja sih? Nah, gitu. Oke. C, D, F. C, D, E. Nah, ini E. C. BTW sampai sini ada yang tanyain nggak? Aman ya? Kalau mau nanya, langsung aja deh. Nggak usah ada interupsi-interupsi segala. Ini bukan forum. Oke. Dan aku di sini tidak muncul. Dan ada intinya gitu. eh D, E,
Nah, ini ECO1 nanti dia kalau kalau misalnya, nah ini di D, kalau tuh kalau false dia kecil lagi. Kalau false dia ke sini. Kalau true, kalau true nanti dia ke F. F itu mana? Oh ya, kalau true itu nanti dia ke sana. Nah, udah deh. Selesai, selesai. Nah, dari sini kita bisa sebenarnya membangun, ya membangun. Itu coba aja deh. Ini udah nomor dua kalian, guys. Jadi ya begitulah. Ini TB-nya. Oke, masih tahu juga. Ya aku nggak akan nurunin lagi ya karena kayak sebenarnya kalian bisa lihat sendiri atau mungkin aku kasih komentari aja dikit. Cuma intinya eh gini. Oke. Kalian misalnya pengen melakukan simulasi gitu ya, simulasi simulasi caranya ada apa aja sih? Oke. Simulasi itu ada dua cara ya. Kalian pakai bisa namanya University Program WFWF ini jujur nggak banget kalau udah kompleks sistemnya. Jadi ntar dulu insert insert node or bus, node finder, list, masukin Ctrl A, masuk ke semua. Nah, oke. Nah, itu nanti kalian bisa force manual gitu ujung-ujung ya. Ini memang user friendly ya guys. Cuma jujur kalau buat nanti simulasi ini bisa timing bisa langsung fungsional ya. Jadi bisa pakai gini 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 gini. Fungsional, fungsional tuh kita pakai nih gini. Maaf ya lompat-lompat ya. Nah, di sini. Ini kan ada kalau kalian eh, cukup jeli di sini ada kata fungsional. Fungsional itu maksudnya apa? Fungsional itu maksudnya adalah kita pakai asumsi yang rangkaian kombinasional. Jadi sebuah rangkaian kalau kombinasional maka nanti outputnya itu langsung gitu ya. Nyata itu nggak bukan itu yang terjadi karena ada yang namanya slack atau enggak sih. Kadang istilahnya slack, kadang propagation delay, kadang slack, kadang propagation delay, kadang latensi. Intinya ya tadi yang aku sampaikan di awal berapa lama ya, berapa lama. Katakan ini riset kita bikin nol terus ya. Terus nanti kita run apa? Yes, yes. Oh shoot. Nah, itu pasti setahu di sini tuh ada error. Dan aku tuh inget banget kenapa jadi ada yang nulis di forum begitu kan. Oh, nggak ngerti nggak error, bentar, bentar. Oh iya, invalid license environment, guys. Jadi, nggak tahu lah, jujur. Ya, nah gitu deh. Jadi, kalian bisa pakai yang tadi aku tunjukin ya. Kalau mau simulasi itu sebenarnya ada pilihan pakai ini. Yang tadi sebenarnya ujung-ujungnya kalian force satu-satu, force secara manual. Jadi insert dulu node atau ininya. Ini kasih nama university karena ini niatnya buat orang belajar sih jujur. Cuma kalau aku pribadi prefer pakai GTK Wave atau pakai model SIM. Ini kalau kayak kalian bisa buat pakai ini ya. Nih, override clock. Nah, ini periodnya 10 nanoseconds. Tuh nanti ada duty cycle-nya juga. Nah, ini resetnya tuh mau dibikin nol atau enggak. eh jangan bilang ini ya. Ah, oh, langsung model SIM dong, guys. Gue baru tahu, jujur. Bentar. Ya, invalid license environment. Gak tahu lagi. Gak tahu. Itu sebenarnya harusnya urusan LDTE sih, terus terang aja. Oke, jadi simulasi bisa pakai itu, tapi simulasi juga bisa pakai eh, nanti kita coba buat kodenya buat yang ini ya. Nah, ini kode dari U2 nomor 2 kalian. Jadi ya se- jadi nanti kan ini ada di kita buat state register instantiation dulu. Jadi ini buat bikin registernya di sini. Nanti ini sintesisnya di register.
Ngerti kan? Harusnya cukup jelas. Jadi nanti ini yang membuat state-nya pindah tuh ini. Jadi ini membuat state pindah. Oke. Nah, terus di sini ada bikin state state dulu terlebih dahulu. Nah, gini, VHDL itu secara langsung melakukan secara bukan secara langsung, secara otomatis melakukan apa namanya encoding. Karena tidak semua seperti itu. Cuma VHDL itu secara otomatis melakukan encoding. Jadi H1, H2, H3, K1 ini langsung sama synthesizer-nya diwakilkan gitu ya. Oke, ya gitu ya. Oke, ini kadang jadi sumber bug. Gini, ini kita bandingin. Ini kan kebayang ya, bawahnya tuh pasti sama aja gitu ya. Ini karena ini nggak aku pakai karena cabangnya itu cuma riset dan risetnya tuh di riset tuh diterapkan di sini sih cuma risetnya tuh asinkronus. Jadi risetnya itu nggak nunggu rising edge. Sebenarnya bisa dibikin kayak gitu, cuma ya udah terlanjur bikin sih males jujur. Jadi ini risetnya, terus di sini ada. Nah, oke. Kok kalian lihat di sini, eh, yang aku bikin satu tuh yang sesuai dengan ini aja sih sebenarnya. Nih, jadi dia salah. Nah, ini. Mana sih? Oh iya. Ya dari dua kalian kan kalau misalnya hijau, hijau satu, hijau dua, kuning satu, terus merah lima, balik lagi ke atas kan. Nah, eh ini lupa kan ini. Apa aku nunjukin you ntar aku kasih sih. Eh Kalian lihat aja sendiri. MHK. Nah, jadi yang namanya eh proses statement, proses statement itu kan dibuat untuk rangkaian kombinasional ya. Jadi ini tuh nanti sintesisnya. Kalau kalian sintesisnya benar, harusnya jadi flip flop. Jadi nanti kalau misalnya di sini keluar, biasanya nanti ada warningnya ya. Oh, dia jadi latch. Nah, itu jangan tuh, jujur. Itu pertanda buruk. Oke. Katakanlah kita punya dua ini ya. Keluar kalkulator sih. Kita punya dua ini. H satu H sama H terus nol. Nanti yang jadi keluaran tuh cuma ini. Kalau ini ada, tapi tidak dengan yang di atas. Jadi rangkai proses statement hanya hanya mengeluarkan yang paling recent. Oke. Jadi dia hanya mengeluarkan yang paling recent ya. Kalau ini ada tuh nanti synthesizer tuh ya. Nah, ini kan bukan coding ya. Jadi dia nanti hanya menjadikan rangkaian tuh yang bikin rangkaian jadi H sama dengan nol kalau state-nya itu satu. Jadi ya be careful aja sih. Nah, hati-hati juga nanti terhadap di sini ya. Pastikan, pastikan. Kecuali auto asinkronus. Kalau sudah milih, kalau sudah pilih more, ya, maka pisahkan, pisahkan bagian, bagian next state, bagian clock ya,
dan next state logic. Oke, kenapa harus demikian? Karena sintesisnya supaya benar sih jujur aja. Jadi anggap saja strukturnya ini tuh kanon gitu loh. Jadi uh, pakemnya beginilah gitu ya. Kalau paham maksudnya apa. Jadi uh, ya ini proses kok sama riset. Oke, ini sensitivity list. Dilihat hanya untuk simulasi. Jadi sensitivity list itu ada untuk memberitahu ke uh, simulator sinyal mana yang harus diperhatikan. Dan udah itu aja sebenarnya. Jadi hanya untuk ngasih tahu ke simulator sinyal mana yang harus diperhatikan. Terus nanti di sini ada proses. Dan udah sih itu aja. Nah yang namanya oke, ini test bench itu bentuknya kayak gini. Oke. Test bench, eh test benchnya sederhana banget. Bentuknya kayak gini. Kalau mau lebih rumit lagi, bentar aku cariin. Ini test bench UR ku zaman dulu. Mending di GitHub, mending sini ya, sini aja sih. Ah, hmm. Bentar ya, jangan bilang aku hapus. Ya sepertinya begitu sih. Bentar dulu.
Oke, sembari menunggu ngepul, eh, ntar, nah nunjukin ini lagi deh. Jadi kalau buat, oh ya, duh lompat-lompat banget. Jadi untuk yang belum tahu, kalian bisa pakai namanya Teros HDL. Jadi kalau kalian cari aja di sini, ah Teros HDL namanya, Teros. Teros HDL kalian bisa pakai buat intinya bikin dan ngoding di bikin Quartus project ya di VS Code guys. Nah, ini bener ini right mode, maaf ya. Nah, enak ya, nggak sih, enakan yang ini. Nah, eh, oke. Jadi ini buat eh ini nama instantiation ya. Kemarin ada yang nanya, gimana kalau misalnya gini, aku mau pakai buat UART, tapi UART-nya ada dua. Nah, ini maka aku mau nanya, nunjukin dulu ya. Banyak banget. Ini dari tugas besar aku tahun lalu aja. Nggak ketemu-ketemu ini. Folder ini aku taruh di mana? Ya, ini ya. Ini nanti kita, nah, oke. Kita sudah sampai di sini. Jadi nanti kalian buka Quartus saja. Kalau misalnya nggak bisa berbuka langsung dari sini gitu ya. Karena untuk bisa ngebuka dari sini itu sebenarnya lumayan rumit. Nggak lumayan rumit sih, ribet aja kan harus ngurusin license. Oke, ini work. Nah, di sini kan nggak ada nih. Nah, kalian compile dulu ya. Compile. eh Sebenarnya jujur kalau misalnya pengen coba bikin tuh hands on sih. Jadi memang ya nanti tinker around aja. Nanti juga paham. Compile dulu. Set. Nah, ini kita ada dua nih. Masalahnya sering terjadi itu adalah ada yang namanya optimasi desain ya. Jadi di sini tuh kadang state-nya hilang, kadang enggak. Cuma di banyak tempat uh, state-nya keoptimasi dan karena ini test bench kan dilihat nggak ada input, nggak ada output ya kan. Jadi dia hilangin aja semuanya. Foto nggak ada input, nggak ada output. Jadi ntar sisanya tinggal apa? Tinggal clock. Sisanya tinggal clock di beberapa tempat seperti itu. Nah, caranya kalau misalnya uh, ya aku tulis aja sih. Kalau misalnya ya, kalau misalnya tiba-tiba input output test bench hilang, itu bisa jadi input output internal ya. Jadi test vektornya itu hilang. Itu bisa jadi karena optimasi optimasi harus optimasinya harus dimatikan. Caranya ada pakai Novok, tapi ini deprecated. Jujur tanya aja GPT sih jujur aja, atau googling aja. Ya dulu tuh, bentar ya aku kasih, bentar ya. Dan, jadi kalian nanti pakai ini ya. Jadi ini tuh yang terjadi di sini, meski optimasi dilakukan,
intinya git tetap kok git sih. Intinya vektornya tetap dipertahankan. Intinya apa ya? Signal tetap dipertahankan. Ya intinya itu sih. Kode VHDL nomor 2 antara aku kasih aja sih jujur. Asumsiku kalian juga udah paham cara bikinnya. Harusnya sih udah ya. Udah ya, please ya. Udah ya. Oke. Ah, coba kayak gini deh. Oh, udah dibuka. Oke. Jadi nanti kalian ini kontrol head wave aja. Bisa pakai kontrol W juga. Ini milih milih langsung kan biar cepet pakai kontrol A. Ini maksudnya nih. Kontrol A. Ini nih. Kontrol A. Terus klik kanan. Head wave. Jadi kita punya di... Oh, tuh kan langsung keluar kan? Nah, oke. Di wave vektornya tuh nanti ini keluar. Tuh initial state-nya tuh kelihatan. Nah, sekarang apa? Sekarang kita run. Run 200, 300 nih run ini. Kelihatan. Oh, udah selesai. Ini resetnya tuh dia naik setiap counternya nah jadi 9. Nih, ada nggak counternya kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan counternya. Loh, aku mau nambahin counter, tapi itu udah keburu keran gimana nih? Kalau kamu tambahin tengah jalan kan nggak ada ya? Dia nggak dapet wave tuh. Tuh, no data. Nah, udah reset aja. Bukan reset. Apa namanya? Ah, restart. Restart. Nah, ini kita keep semua. Set. Oke, itu udah di restart tuh. Kita keep semua. Ini hilang harusnya. Nah, terus kita run lagi. Run. Katakanlah run 200 ya. 300 deh. Run 300. Ntar kita lihat di sini nih. Jadi nanti tiap counternya jadi 9 nih. Tiap counter jadi 9. Nah, gini nih. Ini yang menarik nih. Jadi kan di sini nih. Ini kan clock generation. Nah, counternya di sini juga. Nah, counternya itu baru jadi ya dalam tanda kutip. Jadi if counter sama dengan 10 atau counternya 9, maka nanti counter jadi 0 atau reset jadi 1. Itu nanti baru keluar, guys. Itu setelah nanti di di stage selanjutnya dalam tanda kutip ya tapi. Jadi nanti setelah apa ya? Kan 9 nih. Nanti dia barangnya dijadiin 1 barang dia jadiin 0. Jadi masuk akal kan? Jadi gini, tunggu 10 NS ya. Terus nanti balik lagi ke atas. Set gitu ya. eh Nanti dia tuh baru dikeluarin setelah 10 NS. Jadi 10 NS. Nih, 10 NS. Ya kurang lebih gitulah. Paham kan? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Pertanyaan. Ini tuh 10 NS ya. Jadi satu gini 10 NS. Jadi clocknya tuh 20 NS sebenarnya. Periodenya. Jadi setiap kali clock antar dibalik, maka nanti ketika racing edge selanjutnya dia resetnya ditinggiin. Ini agak tricky nanti supaya satu rangkaian sinkron cuma just steer long enough at the waveform steers back at you. Maksudnya ntar bener kok harusnya. Oke. Oke, harusnya asumsiku nggak ada pertanyaan. Ada pertanyaan nggak? Nggak. Oke. Ntar ya.
Oke, eh, oke sebelum itu coba deh kita bikin project ya. Kita bikin dulu nih Teros HDL. Nah, Teros HDL caranya gini ya. eh Create an empty Quartus Prime. Oh my God. Create an empty Quartus Prime project dulu. Kita choose di sini. Namanya tuh kita bikin aja sequence detect. Yes, sequence that sequence that good sounds good enough. Max 10 kita pilih random aja dulu. Terus kita add new file. eh oh my God. Nah, add new file tapi di sini yang nggak enak sih jujur. .vhd ya, .vhd. Jangan salah. Nah, terus kita tambahin mana sih terus ada nah ini. Eh, nah ini pilih dulu, nah terus baru ke sini. Oke. Dah, ini harusnya dia langsung eh, real jadi top level entity. Set as top level design. Oke. Eh, kita langsung aja ya entity. Nah ini enaknya tuh dia langsung nah gitu sama architecture. Nah, ya jadi dia tapi default namanya RTL. Dari sini kan inputnya masih default kan. Nah, kita ubah sesuai yang tadi mana ASM yang kita buat. Oke, outputnya tuh cuma satu, ada Z, outputnya Z sih. Ini nggak ada reset ya. W in standard logic. Oh, iya, pantas dia merah. Nah, ya dah. Oh, BTW, yang ngerjain ini kan bertiga ya. Jadi bertiga sepakati urutan input output IO-nya itu gimana, clock ada di mana, ya, ya, dan lain-lain. Nah, jadi kalau aku dulu, kalau aku konsensus konsensus clocknya tuh ada di atas, jadi out itu satu standar logic. That's it. Eh, oke. Nah, dia bilang di sini kalau dikuningin berarti clocknya belum pakai, terus dia bingung mau gimana. Proses clock.
Bikin itu ada tombol. Oke. Bikin apa namanya? Dan aku lupa template-nya gimana. Ini udah selesai belum? Udah banyak banget. Oh, nih dia nih. Oh, nanti aku kasih tunjuk ya. Kita selesai ini dulu. eh oke. Wait. Nih, eh tar dulu. Kita bikin dulu state ya berarti ya. Tahapannya kan gitu. Jadi satu, nih maaf ya guys, soalnya aku tidak ngoding variable tiap hari. Oke, jadi kita bikin dulu type eh type state type FSM is is A B C D E F G H. A B C D E F G H. Dah, ya kan sampai H kan? Oke. Enaknya nanti, Kak, tar dulu. Ya, case state is when A, when B, when C, when D, when E, when F, when G, when H. Oke.
Niatku jam setengah 9 selesai, cuma kayaknya kita overtime dikit ya. Jadi, oke, ya GFH. WNA, oh God, oke. eh Z, nah gini, kita bikin dulu default case Z, Z sama dengan 0 kan default. Oke, sama dengan, bukan sama dengan, process statement assign as zero. Ketutup. Nah, oke, Z sama dengan satu. Nah, terus kita bikin apa next state-nya ya? Jadi ini satu ini nih, satu ini ya. If W-nya sama dengan satu, W sama dengan satu. Nah, nih, sebenarnya jauh lebih gampang nanti bikinnya kayak gini aja sih. Jadi ini next state-nya itu B. Berarti A. Oke, nah di sini kan berarti yang Z sama satu tuh cuma ada H. Jadi H tuh, H tuh Z sama dengan satu ya. Eh, ini Z sama dengan nol dong. Salah ini. Keliru guys, maaf. Ini Z-nya sama dengan nol. Kita nggak usah tulis apa-apa. Ini, nah nanti yang aku bilang ya, dia tuh namanya proses statement tuh nanti yang diprosesnya yang terakhir. Jadi misalnya W-nya sama dengan satu, tiba-tiba nanti next state-nya jadi B. Oke, eh ini uh, B, B kalau di sini B kalau false, dia ke C. Kalau satu ke F. Ini tuh kenapa sih? C, ini end case jangan lupa. What the hell?
Hah? Ya, udah, kita lanjut aja dulu. eh no match operator maksudnya apaan? Oke. eh B, ini bikinnya impromptu, maaf ya. C, nah next state-nya berarti D. Nah, kalau misalnya nggak, W-nya nggak satu kan berarti kalau W-nya nggak satu, dari C itu kemana sih? Hmm. Oh, balik lagi ke B. Jadi ini semua D, ya A. E itu kalau nol ke C, jujurnya FW aja sih. Ya, nggak perlu sampai dengan satu. Ya, oh iya, ya aku paham salahnya di mana. Ini agak nggak perlu sih, sebenarnya bisa aja W doang. Karena itu equivalent. Oke, eh, sampai sini ada pertanyaan nggak? Harusnya nggak sih. Nah, cuma intinya menerjemahkan dari sini, apa namanya, dari state ASM ke FSM tuh kayak gini ya. Sebenarnya kelihatan banget sih ini. Memang lebih enak jujur aja. Jadi ini bagian outputnya ya. Bagian outputnya defaultnya ini, di default. Oh, sebenarnya ini supaya aman sebenarnya kadang orang ngasih ini sih. State, next state. Aku nggak bikin test bench ya. Ntar kalian kalau penasaran bikin aja. Ya, situ aku sudah menerangkan workflow, apalagi ya. Oh iya, nunjukin timing analisis sama ini. Ini sebagai contoh aja ya. Kalau UR tuh bikin ya, tadi tuh di mana ya? Oi, woi, 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 woi. Oke, ah, ntar, Sysdig, tugas besar ini source, ini docsensnya apa ya? Oh, itu report sama slice-nya, wow. GG Dharma. Oke. Source VHDL final est. Nah, di sini ada ini ya, apa namanya? Ah, masih TB-nya tuh jam berapa? Nah, ini TB-nya nih. Nah, oke. Ini tes bench ya. Ini tes bench UART ya. Jadi di sini tuh tugasnya jujur ngirimin pesan. Ah,
Aku nggak tahu tuh bisa aku share atau enggak. Kayaknya enggak sih. Wah, intinya eh ini nih data satu yang dikirim tuh ini. Ya sebenarnya ini tergantung kebutuhan. Ini sebenarnya contoh yang buruk ya kalau dipikir-pikir sebenarnya ini harusnya ini. Nah ini model lain ya. Sebenarnya nggak direkomendasikan harusnya kayak gini. Eh, nggak masalah sih. Kalau kalau ini soal bikin test bench. Jadi test benchnya dibikin FSM, bener? Iya bisa kayak gitu. Satu, dua, nunjukin apa lagi? Oh ya, timing analysis. Jadi timing analysis itu apaan? Timing analysis itu ya tadi kan di awal aku bilang kita pengen tak apa secara umum kita pengen mastiin apa namanya? Kita pengen tahu eh, kita pengen optimasi clock kan. Nah, kita harus tahu dulu dong clocknya ini maksimum bisa dipakai berapa gitu loh. Nah, ini nanti ngaruh sih ke apa namanya tubuh sekalian. Setidaknya kalian misalnya pengen tahu frekuensi clock maksimumnya itu berapa gitu ya. Untuk ningkatin frekuensi clock tuh di luar skop kuliah ini. Tekniknya ada bermacam-macam, bermacam-macam yang kita nggak akan bahas. Jadi intinya gini, kamu buka timing analyzer, oke, create timing netlist, read SDC file. Nah, SDC file itu ditulis dulu di constraint ini ya. Jadi nanti create dulu clocknya, kata clocknya namanya clock, terus targetnya itu less, targetnya itu clock ini kan, karena itu doang yang clock. Nah, kenapa? Berarti rangkaiannya ada bisa lebih dari satu clock dong? Ya bisa, bener. SDC file dibaca, update timing, reset design. Oh my god, yang di reset dong. Nah, terus ini slack ya. Nih, dengan clock segitu, slacknya, nah gini, ini slack positif, ada slack positif, ada slack negatif. Slack positif tuh eh, sebenarnya berarti ini nyampe 1 ns lebih cepat daripada yang diharapkan. Jadi kayak gitu. Kalau eh, negatif, berarti dia ketelatan atau kebalik aku lupa. Intinya kalau negatif merah itu tidak diharapkan gitu ya. Ini, nah tuh. Minimum pulse width, summary, max Q, net delay. Nah sebenarnya yang jadi perhatian tuh Fmax di sini. Jadi nanti ada restricted Fmax ini ya. Fmax hasilnya tuh sebenarnya gede banget. Ini 1 GHz lah, kurang lebih. Nah ini tapi di restrict jadi 250 MHz, limit due to minimum period restriction, gara-gara toggle rate-nya. Jadi I/O pin tuh ada kapasitor dan lain-lain. Sebenarnya kalau kalian ngeliatin ISP atau Arduino itu sebenarnya ada eh ya ada pinnya lah, ada kapasitas internalnya. Jadi ini restricted Fmax. Terus ya sudah sih itu frekuensi maksimum rangkaian ini bisa berjalan ya. Intinya kayak gitu. Sudah, harusnya sampai di sini aja. Ntar file-file aku kirimin. Kalian juga kayaknya tinggal berlima. Makasih yang udah join. Makasih ya. Makasih, Kak. Makasih Bang, makasih. Oke.